Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Putri, biasa dipanggil Jessie, dengan NIM 24031554190. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis data eksploratif dari dataset yang berhubungan dengan hubungan donor, transplantasi, waiting list, dan tingkat kelangsungan hidup organ menggunakan visualisasi multivariat. Nah, kemudian ada beberapa bab yang akan saya jelaskan yang ada deskripsi data, hitung kode, grafik multivariat, hasil analisis data, dan kesimpulannya. Nah, pada deskripsi data ini, sumber datanya itu saya mendapatkan dari website Kaggle dengan judul Organ Donation and Transplant Dataset di tahun 2023 sampai 2024. Nah, dataset ini menyediakan statistik lengkap yang didapatkan dari sumber resmi, yang dimana pada organ donor, kemudian ada WHO dan OPTN untuk analisis pola donasi organ di seluruh dunia. Nah, kemudian pada dataset ini saya menggunakan tiga dataset utama, yaitu tentang dataset donasi dan transplantasi berdasarkan negara. Nah, dataset ini berfokus kepada kumpulan ataupun terkait aktivitas mengenai donor dan transplantasi di berbagai negara dan benua. Kemudian pada dataset transplantasi berdasarkan jenis organ, ini mengenai karakteristik dari transplantasi organnya, serta tingkat keberhasilan transplantasi dari 1 tahun ke 5 tahun. Kemudian ada dataset waiting list Amerika Serikat. Nah, ini mengenai jumlah pasien yang berada di Amerika Serikat tentang yang berada dalam waiting list dari waktu ke waktu, seperti itu. Nah, jumlah datanya sendiri untuk yang dataset pertama yang donasi dan transplantasi berdasarkan negara ini ada 15 kolom kombinasi data numerik, yang di mana 13 kolomnya itu numerik, kemudian dua kolomnya itu dari data kategorikal. Kemudian untuk dataset yang kedua, itu ada jumlah observasinya itu sebanyak 8 dan jumlah variabelnya itu 11. Kemudian pada dataset ketiga itu, jumlah observasinya kurang lebih beberapa tahun dan jumlah variabelnya itu sebanyak 10 kolom. Nah, metadatanya untuk yang dataset pertama itu bisa dilihat di sini ada beberapa cukup banyak yang saya ambil. Nah, kemudian di sini ada jumlah populasi dari satuan juta, kemudian ada jumlah donor yang meninggal, jumlah donor yang hidup, kemudian ada jumlah donor dalam eh, keseluruhan penduduk di suatu wilayah, kemudian ada jumlah transplantasinya berdasarkan jenis organnya, seperti ada ginjal, hati, jantung, paru-paru. Nah, sebelumnya untuk organ yang dibahas di sini itu ada 4, yaitu ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan pankreas 5. Nah, terus kemudian ada transplantasi berdasarkan jenis organnya. Itu di sini datanya itu ada jenis organnya yang saya gunakan itu 5. Kemudian ada total transplantasinya. Kemudian ada presentasi kelangsungan hidup setelah 1 tahun dan setelah 5 tahun. Kemudian untuk di dataset yang ketiga tentang yang waiting list di Amerika Serikat itu juga berdasarkan organnya. Nah, Python kodenya yang pertama ketiga ini yang dilakukan, yaitu library untuk datasetnya. Library-nya menggunakan Pandas, Matplotlib, dan SNS. Kemudian ada plot ketiga datasetnya, kemudian ada pengecekan data terlebih dahulu, kemudian ada cleaning dan set tema untuk visualisasinya. Kemudian untuk Python kodenya ini merupakan kode utama untuk visualisasinya, yang dimana yang pertama itu tentang donor transplantasi organ ini melihat untuk visualisasi untuk melihat hubungan tingkat donor dan tingkat transplantasi organ berdasarkan negara. Kemudian ada visualisasi kedua yaitu perbandingan ketersediaan dan kebutuhan organ berdasarkan waiting list dan transplantasi yang telah dilakukan. Kemudian ada visualisasi perkembangan jumlah pasien dari yang daftar tunggu dan kapasitas transplantasi yang tersedia setiap tahun di Amerika Serikat. Kemudian ada visualisasi tentang komposisi daftar tunggunya berdasarkan jenis organnya, yang dimana ada ginjal, jantung, dan lain-lain. Kemudian ada korelasi matriks setiap variabel, dan ada tingkat kelangsungan hidup. Ini untuk melihat perbandingan pasca transplantasi organ. Kemudian di sini ada grafik multivariatnya. Yang pertama yaitu saya menggunakan plot multivariat untuk visualisasi pertama. Nah, visualisasi ini diharapkan nanti dapat untuk melihat hubungan positif antara tingkat donor dengan tingkat transplantasi sehingga hasil dari perbedaan warna itu dapat menunjukkan variasi antar benua. Nah, di sini bisa dilihat warna-warna ini itu dari eh, benuanya. Jadi di sini ada ungu, hijau, agak ke ini kayak gitu. Nah, ini untuk X-nya itu donor rate dari PMP, jadi ini jumlah donor di setiap tahun. Kemudian ini masuk ke besar kecilnya itu berdasarkan daftar tunggunya sebanyak apa untuk di benua tersebut, seperti itu. Hitungannya itu ini melihat dari benuanya aja yang diambil seperti itu.
Kemudian untuk visualisasi kedua yaitu menggunakan bubble chart. Nah, pada visual ini itu menunjukkan titik yang paling kanan itu memiliki daftar tunggu yang tinggi. Tapi kalau rendah dari sumbu Y itu menunjukkan tersedianya dari eh, donor organ tersebut seperti itu. Jadi misal paling kiri itu daftar tunggunya paling sedikit, tapi kalau Y-nya paling atas itu termasuk ke eh, kekurangannya ketersediaannya seperti ini. Terus warna yang lebih terang itu menunjukkan tingkat donor yang tinggi yang berhubungan dengan transplantasinya. Jadi seperti biru muda ini itu eh, menunjukkan hubungan antara waiting list-nya dengan total transplantasinya di suatu negara seperti itu. Nah, dengan ukuran bubble-nya yang kecil besarnya itu juga berdasarkan jumlah donor yang besar seperti itu. Kemudian ada line plot untuk visualisasi ketiga yaitu tentang perkembangan jumlah pasien dari waiting list dengan kapasitas transplantasi di Amerika Serikat. Nah, dari sini eh, hasilnya nanti dapat menunjukkan jumlah daftar tunggu dari tahun ke tahun dan jumlah transplantasi dari tahun ke tahun. Nah, keduanya nanti itu dapat menunjukkan perbedaan yang mungkin semakin melebar antara ketersediaan organ dan kebutuhan organ yang dibutuhkan. Kemudian ada stacked area plot. Nah, di sini itu visualisasi ini nanti menunjukkan area terbesar itu menunjukkan organ yang memiliki daftar tunggu atau waiting list yang tinggi yang menunjukkan perubahan kebutuhan setiap organ di sini. Di sini. Yang biru itu untuk ginjal, kemudian hati itu orange dan lain-lain. Nah, di sini itu menggunakan dari tahun jadi dari 2016 sampai 2024. Nah, heatmap-nya ini untuk visualisasi setiap variabel yang dimana warna merah itu menunjukkan korelasi yang paling tinggi antar variabelnya. Kemudian warna biru itu menunjukkan korelasi yang lemah antar variabel yang di bawah eh, minus 0,2. Kemudian dalam hal ini variabel seperti waiting list pasti memiliki korelasi yang lebih kompleks atau banyak korelasi antar variabel yang lain. Kemudian ada bar plot yang saya gunakan untuk perbandingan tingkat kelangsungan hidup pasca transplantasi organ yang telah dilakukan. Nah, hasilnya ini nanti menunjukkan kelangsungan hidup setelah 1 tahun pertama dan kelangsungan hidup setelah 5 tahun. Jadi nanti perbedaannya nanti antar jenis organ menunjukkan tingkat kompleksitas yang berbeda. Nah, dari vis- visualisasi grafik multivariat yang saya gunakan, hasilnya itu yang pertama untuk yang scatter plot multivariat. Dan hubungan antara donor rate dan transplant rate di mana negara itu dengan donor tinggi cenderung memiliki transplantasi yang tinggi juga seperti itu. Namun hubungan ini tuh tidak selinier karena beberapa negara dengan donor tinggi tidak memiliki apa namanya transplantasi yang sebanding atau misal kalau donornya tinggi mereka juga tidak melakukan transplantasi yang mengikuti dari donor organnya kemudian. Hal ini bisa aja terdapat faktor lain yang mungkin ada perbedaan dari wilayahnya, sulit susahnya untuk mencari organ donornya, atau mungkin dari sistem kesehatan dari suatu wilayah tersebut. Kemudian untuk hasil analisis datanya dari bubble chart-nya sendiri, itu memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan antara waiting list dan jumlah transplantasi yang dilakukan. Karena beberapa negara itu menunjukkan bahwasanya mereka memiliki waiting list yang sangat tinggi, tetapi dari transplantasi yang dilakukan itu rendah. Kemudian ukuran gelembung yang memiliki jumlah donor itu menunjukkan bahwa wilayah dengan donor sedikit itu memiliki waiting list yang besar. Jadi di sini menegaskan bahwasannya ketidakseimbangan antara ketersediaan dari organnya dan kebutuhan dari organnya sendiri atau dalam daftar waiting list itu eh, menunjukkan dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan pasti meningkatnya resiko kematian karena jarangnya mm, dengan waiting list yang tinggi tapi transplantasi yang tidak bisa dilakukan karena tidak adanya organ yang dibutuhkan. Kemudian pada line plot ini itu menunjukkan bahwasanya daftar tunggu itu meningkat secara konsisten. Sementara jumlah transplantasi ini juga naik tetapi tidak secepat daftar tunggu. Jadi eh, menunjukkan bahwasanya pertumbuhan dari kebutuhan organ atau dalam daftar waiting list itu lebih cepat daripada ketersediaan dari organnya sendiri. Sehingga bisa saja menciptakan kesenjangan yang diperkirakan itu semakin melebar. Kemudian ada stacked area plot. Hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa ginjal itu mendominasi daftar tunggu
dibanding organ lain. Ini menandakan bahwasannya tingginya kasus penyakit ginjal kronis sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam pencegahan dan penanganannya. Sehingga pola kebutuhan organ relatif stabil dari waktu ke waktu. Kemudian ada hasil analisis heat map-nya yang menunjuk heat map korelasinya ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara jumlah donor dan jumlah transplantasi yang diperkirakan itu 0,99, menandakan bahwasanya transplantasi itu sangat bergantung pada ketersediaan donor. Nah, antar jenis organ ini juga memiliki korelasi yang tinggi yang menunjukkan bahwasanya kapasitas transplantasi yang dilakukan itu merata secara untuk setiap organ. Kemudian terdapat korelasi negatif antara donor rate dan waiting list serta transplant rate dan waiting list, yang berarti bahwasanya peningkatan donor organ dan transplantasi yang dilakukan itu dapat menurunkan waiting list-nya. Namun, dari seluruh variabel itu, tidak semua memiliki korelasi yang tinggi, yang menandakan bahwa sistem dari transplantasi itu juga dipengaruhi dari banyak faktor, bukan hanya dari donor organnya saja. Kemudian ada bar plot hasilnya itu menunjukkan bahwasanya kelangsungan hidup dari pasien itu tinggi pada tahun pertama pasca pasca operasi transplantasi. Tetapi itu menurun secara signifikan sejalannya waktu dari sampai 5 tahun. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwasanya perbedaan antar jenis organ itu menandakan risiko jangka panjangnya itu yang tidak seragam, sehingga diperlukan pemantauan dan perawatan pasca transplantasi ini yang berkelanjutan, bukan hanya di tahun pertama, tetapi juga dari tahun ke tahun sampai mungkin dipastikan bahwasanya kelangsungan hidup ini dapat benar-benar eh, benar-benar diandalkan lah seperti itu, bahwasanya transplantasi itu dikatakan berhasil seperti itu. Nah, kesimpulannya dari keseluruhan hasil visualisasi dan hasil analisis data yang telah dilakukan, secara garis besarnya, sistem transplantasi itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait dan tidak bisa hanya diselesaikan oleh eh, dengan menambah jumlah donornya aja. Nah, kemudian untuk kesenjangan antara ketersediaan organ dan kebutuhan itu masih sangat besar dan apa keberhasilan dari transplantasi itu juga tidak menunjukkan keberlangsungan hidup dalam jangka panjang seperti itu. Kemudian, sehingga hal ini diharapkan itu perlu perbaikan dan secara menyeluruh terhadap distribusi dari organnya, yang mulai dari mungkin didapatnya donor organnya segala macamnya. Kemudian juga edukasi terhadap masyarakat untuk menjaga kesehatan agar mengurangi dari sisi mereka penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan transplantasi. Kemudian penguatan dari sistem kesehatannya sendiri agar sistem transplantasi dan donor organ itu dapat berjalan lebih efektif. Nah, masuk ke sesi akhir. Terima kasih telah mendengarkan hasil dari analisis data evaluasi yang telah dilakukan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah kalimat atau mungkin kurang paham. Jadi, saya akhiri. Saya Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.